Selamat malam. Saya atas nama Bertus Klaran, NIM 1722511061 dari kelas B semester 8 Pendidikan Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit salah satu teori. Teori yang saya bawakan di sini adalah teori pembelajaran dialogis. Nah, yang pertama adalah pengertian pembelajaran dialogis. Pembelajaran dialogis merupakan salah satu pembelajaran terpenting dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan dialogis, guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru. Keduanya diperantarai oleh dialog. Pembelajaran dialogis memiliki dua dimensi, yaitu refleksi dan aksi yang diakui sebagai interaksi yang radikal. Yang berikut perkembangan pembelajaran dialogis. Perkembangan pembelajaran dialogis muncul ketika terdapat unsur pendesahan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Penindasan ini diistilahkan oleh Freire sebagai pendidikan gaya Banks. Freire ingin menggugurkan pendidikan gaya Banks. Sebagai alternatif, Freire menciptakan sistem baru yang dinamakan pembelajaran dialogis, yang memungkinkan konsientisasi. Nah, pengertian konsientisasi adalah guru dan murid bersama-sama menjadi subjek dan disatukan oleh objek yang sama. Yang berikut menjadi guru yang dialogis. Saat pembelajaran dialogis, guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru. Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis para murid. Dengan demikian, kedua belah pihak bersama-sama mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis terhadap diri sendiri dan dunia tempat mereka berada. Mereka akan melihat bahwa dunia bukan merupakan realitas yang statis, melainkan suatu proses menjadi makhluk yang belum selesai dan kiftia. Guru dialogis dan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang harus diajar dan menerima pelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Guru dan murid bersama-sama belajar dan memecahkan masalah yang dihadapi. Guru bertindak dan berfungsi sebagai koordinator yang memperlancar percakapan dialogis dan teman dalam pemecahan permasalahan. Peserta didik adalah
partisipan aktif dalam dialog tersebut. Yang berikut penerapan pembelajaran dialogis. Penerapan pembelajaran dialogis harus berdasarkan pada kepekaan terhadap kemampuan bahwa setiap peserta didik untuk menemukan diri sendiri. Pembelajaran dialogis mengandalkan kerendahan hati seorang guru, yaitu kemampuan guru untuk belajar dari peserta didik meskipun menurut perasaan dianggap lebih rendah, memperlakukan peserta didik sederajat dengan guru, keyakinan bahwa peserta didik dapat mengajarkan guru. Pembelajaran dialogis menurut kepercayaan yang besar bahwa guru dan murid pada hakikatnya dipanggil untuk menjadi subjek yang harus mengerjakan dan mengubah dunia dan selalu bergerak menuju kemungkinan yang senantiasa baru serta membuat kehidupan senantiasa menjadi makin penuh dan semakin kaya, baik secara individual maupun kolektif. Yang berikut tantangan pembelajaran dialogis. Tantangan dalam pembelajaran dialogis ditandai dengan adanya tindakan anti dialogis dengan cara menguasai peserta didik, menaklukkan atau menundukkan peserta didik, membuat peserta didik pasif, membuat peserta didik menaklukkan atau menundukkan peserta didik, membuat peserta didik pasif, tidak adanya penyesuaian diri dengan lingkungan sehingga peserta didik tetap bertindas. Tindakan ini bertentangan dengan pembelajaran dialogis karena tidak bersifat kolaboratif dan kooperatif. Artinya, tidak ada kesatuan antara guru dan peserta didik dalam upaya memacu proses pembebasan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam proses pembelajaran dialogis adalah membangun kerjasama dalam proses pembelajaran untuk melakukan pembebasan melalui rekonstruksi struktur pendidikan yang menindas. Oke, jadi baik, materi yang saya bawakan telah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.